Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anak dengan saya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 MM, UTKP dan AKL. Hari ini kondisi kalian Bapak harapkan sehat semua, selalu dilindungi oleh Allah SWT, sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring di masa pandemi seperti saat ini. Anak-anak, sebelum Bapak memulai materi untuk pertemuan kali ini, masih ingat kalian dengan visi dan misi SMK Wahid Hasyim Surabaya? Mari bersama-sama dengan Bapak mengucapkan visi dan misi SMK Wahid Hasyim Surabaya. Visi dan misi SMK Wahid Hasyim Surabaya: unggul, cerdas, mandiri, dan berhaluan ahli sunnah wal jamaah. Semoga nantinya kalian menjadi pribadi yang unggul, cerdas, dan mandiri, serta tetap berhaluan ahli sunnah wal jamaah. Anak-anak, pada pertemuan 2 minggu yang lalu kita sudah mempelajari kompetensi dasar berkaitan dengan menilai isi buku fiksi dan buku non-fiksi. Adapun materi yang kita pelajari pada pertemuan lalu berkaitan dengan pengertian buku fiksi dan non-fiksi, isi buku fiksi dan non-fiksi, ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya dari ciri-ciri itu akan ditarik simpulan berkaitan perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi. Mungkin di antara anak-anak masih ada yang belum paham berkaitan dengan materi 2 minggu yang lalu, silahkan dipertanyakan. Baiklah anak-anak, jika tidak ada pertanyaan, maka Bapak akan melanjutkan materi untuk hari ini. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita ada 2. Yang pertama, mengumpulkan bagian-bagian penting untuk membangun laporan hasil diskusi buku dengan topik yang telah didiskusikan dengan tepat. Jadi maksudnya di sini anak-anak, nanti kalian mengamati beberapa contoh penilaian buku fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya kalian menentukan unsur-unsur apa saja yang ada di dalam resensi atau penilaian buku fiksi dan non-fiksi. Tujuan pembelajaran kedua, membangun laporan hasil diskusi buku dengan topik yang telah didiskusikan dengan tepat. Setelah kalian tadi menemukan unsur-unsur pembangun sebuah resensi, selanjutnya kalian berlatih menyusun resensi buku fiksi dan non-fiksi berdasarkan unsur-unsur yang sudah kalian temukan. Anak-anak, dalam pelajaran kali ini perlu kalian ketahui tujuan dan manfaat dari menilai buku fiksi atau non-fiksi. Adapun tujuan menilai buku fiksi dan non-fiksi itu ada 4. Yang pertama, mengajak para pembaca untuk berdiskusi lebih jauh tentang masalah yang diangkat dalam karya yang dibuat resensi. Kedua, resensi dibuat untuk memberikan pemahaman serta informasi secara lebih kepada pembaca tentang sebuah karya yang akan diresensi. Ketiga, memberikan pertimbangan kepada pembaca tentang kelayakan sebuah karya untuk dibaca atau diterbitkan. Dan yang keempat, memberikan jawaban dan informasi kepada pembaca mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan oleh pembaca
mengenai sebuah karya yang telah diterbitkan. Jadi ini tujuan menilai buku fiksi dan non-fiksi. Sedangkan manfaat menilai buku fiksi dan non-fiksi ada 7 anak-anak. Pertama, membantu pembaca mengetahui gambaran dan penilaian umum dari sebuah buku secara ringkas. Kedua, mengetahui latar belakang atau alasan buku itu diterbitkan. Ketiga, menguji kualitas buku dengan membandingkannya dengan karya dari penulis lain yang sama. Keempat, memberikan masukan berupa kritik atau saran terhadap cara penulisan dan isi buku. Kelima, sebagai sarana atau media promosi buku. Keenam, pengembangan kreativitas. Dan yang ketujuh, mendapatkan uang atau imbalan dari penerbit buku apabila buku yang diresensi dimuat di media massa. Jadi salah satu manfaat membuat resensi itu bisa menjadikan pemasukan finansial untuk kalian. Kalau memang benar-benar resensi yang kalian buat itu bagus kualitasnya dan dimuat di media massa. Anak-anak, mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh tentang meresensi buku fiksi dan non-fiksi, ada baiknya kalian terlebih dahulu mengerti atau memahami tentang pengertian menilai atau meresensi. Pengertian menilai atau meresensi yaitu menjabarkan kandungan isi buku atau mengkritik isi buku. Jadi resensi itu nanti isinya tentang gambaran singkat dari isi buku. Jika ada kelebihan atau kekurangan, di situ tugas peresensi memberikan kritikan untuk kekurangan, masukan untuk kelebihan, agar penulis buku untuk menciptakan buku selanjutnya bisa lebih baik lagi. Anak-anak, berikut Bapak sediakan 2 contoh penilaian sebuah buku. Silakan kalian amati contoh yang pertama ini dan contoh yang kedua nanti. Selanjutnya analisislah contoh 1 termasuk penilaian buku apa, sedangkan contoh 2 termasuk penilaian buku apa. Kemudian coba kalian analisis lagi berkaitan dengan unsur-unsur apa saja yang ada di dalam resensi atau penilaian sebuah buku. Berikut contoh penilaian buku yang kedua. Silakan kalian amati seperti contoh yang pertama tadi. Anak-anak, kalian tadi sudah mengamati contoh pertama dan contoh kedua. Tentunya kalian sudah menganalisis kira-kira contoh pertama tadi termasuk resensi atau penilaian buku jenis apa, sedangkan yang kedua termasuk resensi atau penilaian buku jenis apa. Mungkin ada yang tahu? Ya, benar. Contoh pertama merupakan resensi atau penilaian buku fiksi. Sedangkan contoh kedua adalah jenis penilaian atau resensi buku non-fiksi. Selanjutnya anak-anak, kira-kira yang ada di dalam contoh 1 dan contoh 2, unsur-unsur resensi yang muncul apa? Oke, Bapak simpulkan dari pernyataan-pernyataan yang sudah kalian sampaikan tadi. Yang pertama, unsur-unsur resensi itu judul resensi. Untuk judul resensi perlu dibuat semenarik mungkin
agar pembaca resensi tertarik untuk membaca resensi kalian. Unsur-unsur resensi yang kedua adalah identitas buku. Identitas buku meliputi 1. Judul buku, 2. Penulis buku, 3. Penerbit buku, 4. Tahun cetak buku, kelima, tebal buku. Mungkin sebatas itu saja anak-anak. Selanjutnya unsur-unsur resensi yang ketiga yaitu pendahuluan. Pendahuluan biasanya berisi tentang latar belakang penulis membuat sebuah buku itu apa. Yang kedua, latar belakang atau alasan resensi ingin membuat resensi tentang buku tersebut. Unsur-unsur resensi yang keempat yaitu isi resensi. Isi resensi ini yang pertama adalah ringkasan isi buku secara singkat atau yang biasa disebut dengan sinopsis. Sedangkan yang kedua berisi keunggulan buku. Dan yang terakhir berisi kelemahan atau kekurangan buku. Unsur-unsur resensi yang terakhir adalah penutup resensi. Penutup resensi ini isinya apa? Isinya tentang penilaian atau kualitas sebuah buku. Buku itu dikatakan berkualitas atau tidak, bermanfaat atau tidak, itu ada di bagian penutup resensi. Sampai di sini, silakan anak-anak, mungkin ada pertanyaan sebelum Bapak melanjutkan ke penugasan. Anak-anak, setelah tadi kita mempelajari tentang materi berkaitan menilai isi buku, Bapak simpulkan bahwa menilai sebuah buku atau meresensi sebuah buku itu sama saja mengulas atau mengkritisi atau memberikan saran kepada isi buku. Adapun unsur-unsur resensi yang harus ada di dalam sebuah penilaian buku ada 5. Yang pertama, judul resensi. Yang kedua, identitas buku. Yang ketiga, pendahuluan. Yang keempat, isi resensi. Dan yang terakhir, penutup resensi. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan anak-anak. Jika tidak ada pertanyaan, maka Bapak akan memberikan penugasan berkaitan menilai buku fiksi dan non-fiksi. Ada 2 penugasan. Tugas ini kalian kerjakan dengan atau secara berkelompok. Satu kelompok berisikan 4 peserta didik. Sekali lagi, satu kelompok berisikan 4 peserta didik. Adapun tugas yang pertama, bersama kelompok silakan mencari 1 buku fiksi dan 1 buku non-fiksi. Selanjutnya kalian baca isi buku fiksi dan non-fiksi mulai awal hingga akhir. Kalau sudah, silakan bersama kelompok menyusun atau membuat sebuah resensi buku untuk buku fiksi dan sebuah resensi buku untuk non-fiksi. Dan kalian tetap harus memperhatikan unsur-unsur resensi yang 5 tadi itu. Bisa dipahami? Baiklah, jika bisa dipahami, penugasan ini Bapak beri waktu 1 minggu dari sekarang. Jadi minggu depan, hari Selasa tepatnya 10 November 2020, tugas ini dikumpulkan di guru bahasa Indonesia masing-masing kelas. Harapan Bapak dikerjakan secara berkelompok, kerjasama, dan
tepat waktu dalam pengumpulan, karena ini nanti akan menilai sikap kalian bersama kelompok ya, yang ada di kelompok. Kalian itu bertanggung jawab, kalian itu disiplin bertanggung jawab atas tugas ini enggak? Disiplin enggak dalam pengumpulannya? Bisa dipahami anak-anak? Oke, kalau bisa dipahami, selanjutnya Bapak ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua, khususnya untuk Bapak. Tetap semangat anak-anak, jangan bosan menuntut ilmu meskipun suasana seperti saat sekarang. Tetap berada di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.